Saudara sekalian yang terkasih, kita dalam masa Advent, pekan pertama, hari Kamis, dan hari ini teksnya menganjurkan kita untuk tahu atas apa yang kita mau membangun kehidupan kita. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa memang Yerusalem adalah kota yang kuat, dan kota-kota lain apapun kuat mereka dengan tembok dan tingginya tidak akan tahan, dan justru orang-orang sengsara, orang-orang lemah akan menginjak-injak mereka. Itu disebut lagi dalam Mazmur, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada yang bisa kita bangun sendiri, lingkungan dari bangsawan misalnya, dan ini tidak akan tahan karena yang Tuhan yang menentukan. Dan kebetulan hari ini adalah untuk memperingati seorang Santa Bibiana yang dari abad keempat. Dia bersama dengan seluruh keluarganya, bapaknya, mamanya, adiknya mati martir. Padahal bapaknya itu seorang yang menjadi pegawai tinggi dalam kekaisarian, dan dia menjadi orang Katolik. Waktu itu sesudah Konstantinus, yaitu agama Katolik diakui, maka menjadi pegawai tinggi atau menteri di kekaisarian itu bisa menjadi jaminan. Tetapi justru pada waktu itu kaisar yang ada, yaitu Kaisar Julianus, murtad, dan dia menolak kekatolikannya dan menghaniaya semua orang yang beragama Katolik. Banyak yang ikut murtad, justru bapak itu yang namanya Santo Flavian, mama dari Santa itu yang namanya Santa Dafrosa, adiknya Santa Demetria dan Santa Bibiana, mereka tahan sampai menjadi martir. Itu bisa menguatkan yang dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Dan Injil hari ini sebagai penutup dari khotbah Yesus di bukit dalam Injil Matius memberi kepada kita bahwa yang penting bukan berseru Tuhan, Tuhan, tetapi melaksanakan kehendak Allah. Melaksanakan apa yang kita dengar. Pasti ada orang yang pintar sekali, sudah mendengar Injil, sudah mempelajarinya dan bisa menjelaskan Injil secara teliti dan ilmiah. Tetapi percuma itu kalau tidak melaksanakan yang mereka dengar. Ada juga yang selalu pergi ziarah, pakai medali ini, pakai patung itu. Percuma. Tidak perlu, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan orang yang melakukan kehendak Allah. Dan dalam Injil itu justru Matius mengutamakan dasarnya, yaitu bukan karya kita, melaksanakan bukan mengikuti secara teliti semua aturan dari agama, dan itu boleh saja, tetapi yang penting berjiwa Injil dan
mengubah hidup seutuhnya sesuai dengan Injil. Ketaatan jasmani atau teliti pada aturan ini, aturan itu tidak akan menyelamatkan. Yang perlu mengubah, membiarkan diri kita diubah dengan sabda Tuhan. Dalam Injil Lukas lebih diutamakan kerja, yaitu bukan saja dasar, tetapi sesudah itu di atasnya membangun begini begitu. Untuk Matius, dasar saja yang penting. Dan gambar yang dipakai oleh Matius tentang sungai yang tiba-tiba banjir, kita tahu sekarang di Indonesia, di pelbagai tempat, justru begitu banyak rumah yang hancur karena tiba-tiba datanglah banjir yang tidak disangka. Karena dulu di hulu sungai dihambat dan tiba-tiba datang menghancurkan semua. Kalau rumah itu dekat sungai ataupun di tempat begitu dekat dengan sungai, akan hancur. Tetapi kalau di atas bukit, selamat. Saya ingat waktu saya masih seminaris, saya 2 tahun sebagai guru di SMP di Libanon, di Aintura, dan saya ambil kesempatan waktu libur untuk pergi ke Tanah Suci. Dan di situ saya temu satu kelompok yang dari Perancis juga. Kelompok itu sesudah itu pergi ke Palmyre, suatu tempat yang indah sekali, tetapi untuk pergi ke tempat itu harus lewat satu tempat yang biasanya tidak ada sungai, tetapi yang dalam. Dan mereka semua mati di situ karena tiba-tiba di hulu hujan deras, mereka tidak sadar dan dihancurkan semua oleh sungai yang tiba-tiba datang. Harus tahu, ini keadaan biasa di negeri Yesus, keadaan yang bisa orang mengerti. Dan sekarang di Indonesia juga kita lihat keadaan itu juga. Gambar saja untuk teks kita sekarang, kenyataan untuk orang yang menjadi korban tentu, tetapi inilah, jangan kita kira sudah aman karena sudah beragama Katolik, karena kita rajin ikut sembahyang hari Minggu, ikut novena ini, novena itu. Yang Yesus berkata, melakukan kehendak Bapa, bukan mengikuti aturan-aturan secara jasmani saja. Dan ini yang perlu dalam keadaan sekarang, kita dituntut dengan perubahan kebudayaan, dengan timbullah macam-macam pertanyaan tentang agama. Apakah agama kita satu aturan atau suatu hidup yang serba baru? Bangun yang kuat. Ingatlah, Yesus, Bapanya, dia sendiri tukang bangun rumah. Dia tahu apa arti bangun yang kuat dan bangun yang tidak akan tahan. Tetapi kita juga harus terus-menerus memperkembangkan hidup rohani kita dan melakukannya dengan tidak peduli beratnya atau tidak peduli korban yang perlu kita lakukan, tetapi mengikuti sungguh-sungguh kehendak Bapa
seperti Yesus mengikutinya. Ingatlah di Getsemani, Yesus berdoa, Tuhan kalau bisa, buatlah sengsara itu lewat tanpa menyentuh aku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu ya Bapa. Semoga ini doa kita juga. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu ya Bapa, apapun beratnya. Allah Bapa sumber kehidupan, orang-orang yang dambakan Dikau memperoleh hidup dari diri Yesus, sabda-Mu. Datangkanlah kerajaan-Mu agar kami dapat memperoleh kebahagiaan dengan mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Aku diutus